Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abdul Qadir Fahri dari Universitas Pamulang dengan jurusan Teknik Informatika 181 401 kelas 07 PPLN 024, mata kuliah Manajemen Proyek Informasi dengan dosen Ibu Diana Durbin Hutagalung STMKOM. Di sini saya mengerjakan manajemen proyek dengan judul Proyek Perancangan Website Ruko Mandala. Di bawahnya ada uraian. Fahri, yaitu saya, mendapat sebuah permintaan dari Ruko Mandala untuk dibuatkan website sistem manajemen untuk menjual beli secara online maupun daring tersebut, di mana aplikasi ini berguna untuk manajemen seluruh aktivitas peminta jual beli pada Ruko Mandala ini. Mulai dari kegiatan informasi jual beli, percakapan, dan tanggal laporan bulanan anual. Kebutuhannya adalah yang pertama, laporan jumlah data informasi barang yang tersedia. Kedua, laporan untuk permutaan. Ketiga, laporan untuk permintaan jual. Yang keempat, fitur rekomendasi untuk minat pembeli. Yang kelima, akun admin. Yang keenam, chatbox untuk percakapan antara penjual, yaitu admin, dan pembeli. Dan terakhir adalah laporan bulanan. Kemudian, pada bagian pertama adalah daftar kegiatan proyek membuat website Ruko Mandala. Di sini ada uraian kegiatannya. Kemudian kita pindah ke Microsoft Project. Kita lihat dulu projectnya. Di sini ada projectnya. Di sini saya sudah membuat project hingga selesai, dari analisis sistem sampai maintenance. Kalau dalam bahasa Indonesia itu pemberian sistem. Cuman dikarenakan saya akan menjabarkan, saya akan mengulangi dari awal. Pertama, kita akan buat dulu file ya. Kita bisa save as seperti ini. Terus kita bisa simpan dimanapun. Kita sesuaikan namanya, habis itu save. Kemudian kita setting dulu bagian option. Habis itu kita buka dulu bagian display. Di sini saya memakai kalender Gregorian. Tapi juga bisa milih kalender Hijriah maupun kalender Thai Buddhis. Di sini saya memakai file saya. Dengan ini di sini mata uangnya memakai adalah Indonesian rupiah. Ya, di sini juga bisa milih mau misal kayak yuan atau USD atau euro, itu juga bisa. Kita bisa milih Indonesian rupiah. Di sini kita milih schedule. Kita mulai kerjanya di hari Senin, yaitu Monday. Di bulan Januari, kita mulai kerja dari jam 9 pagi sampai jam 5 sore. Kita kerjanya 8 jam sehari, dan kerja 40 jam seminggu, dan kerja 20 hari selama sebulan. Kita pencet OK. Kemudian kita buka project. Kita upload dulu kalender. Di sini dikarenakan saya ingin memasukkan hari libur nasional, di sini saya memasukkan 3. Yang pertama tahun baru Imlek pada bulan 25 Januari. Pada bulan Januari tanggal 25. Di sini saya ada Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Di bulan Maret pada tanggal 22, dan terakhir ada hari Raya Nyepi bulan Maret juga di tanggal 25. Dan mencet OK. Kemudian kita masuk ke project information. Di sini terlihat ada start date. Kita akan mulai projectnya kapan, dikarenakan saya banyak dari Senin, saya fokuskan tanggalnya di hari tanggal 24. Dikarenakan tanggal 21, saya tanggal 24. Kalau udah, habis itu saya memakai kalender toko, bukan standar karena saya sudah men-setupnya. Kita mencet OK. Udah. Habis itu kita bisa nulis semuanya. Misal kalau ini belum ditulis, kita bisa copy atau ketik langsung dari Microsoft Word ataupun langsung di sini. Dikarenakan saya akan menjabarkan bagian-bagiannya. Pertama, di bagian kanan sebelah. Kenapa bisa ada bar seperti ini? Tampilan kecilnya biar lebih mudah terlihat. Dari analisis sistem sampai maintenance. Ini dikarenakan bisa muncul seperti ini karena ini muncul
karena ada waktunya. Di sini saya memasukkan hari, ada 2 hari. Misal saya di sini menghapus bagian membuat use case diagram activity program as diagram, saya hapus. Jadi tidak ada. Enter, push di sini di bagian kanan hilang. Tapi kita kembalikan lagi. Kita bisa nulis di sini yaitu 2 hari muncul. Dan kita bisa menyesuaikannya. Cuman dikarenakan saya menyesuaikannya adalah 1 hari kerja, 1 hari setelah pengerjaan, ataupun 1 hari yang sama setelah pengerjaan, itu bisa disesuaikan di sini. Tinggal pilih dan sesuaikan tanggal dan itu muncul. Dan mana cara menyesuaikan bagian garis-garis seperti ini yang menghubungkan antara summary text dan summary. Mohon maaf, saya lupa menjelaskan. Sebelumnya saya akan menjelaskan dulu ke bagian-bagiannya. Jadi di bagian paling atas ini, di bagian judul proyek membuat website Luko Mandala, itu adalah project summary text, adalah proyek yang kita kerjakan. Kalau kita unchecklist bagian project summary text di tabel format, sini hilang, tapi kalau kita checklist, muncul. Dan summary text adalah yang bagian yang berwarna hitam, tapi bagian yang ada satuan 1, analisa dan sistem, dan seterusnya, maintenance system. Gimana cara membuatnya? Cara membuatnya itu mudah. Kita tinggal buat saja, kita cari baris mana yang kita buat sebagai summary text. Tinggal kita mencet indent text, klik kanan, dan muncul. Dan bagian buat use case diagramnya akan di bawahnya. Gitu. Oke, kita kembali lagi. Tadi kita sudah memunculkan baris ke baris atau konektor, cuman kita akan lebih jelas kita oh ya, ini saya belum menceritakan sama lain gambar satu ini. Ini adalah dengan namanya link text. Kita bisa milih namanya unlink text atau link text, cuman dikarenakan saya sudah satukan itu link, saya ingin unlink text biar saudara-saudara bisa melihat perbedaannya. Di sini unlink dia tidak terlihat menyambung, tapi ketika di link text dia menyambung. Bisa dengan yang lain. Just link, dan link. Dan di sini ada predecessor. Di sini gunanya adalah untuk melihat apa saja yang urutannya. Jadi karena kan di sini diawali dengan wawancara dengan untuk mendapatkan data dan keinginan konsumen. Di sini saya membuat baris ketiga diisi oleh baris kedua karena baris ketiga harus dikerjakan setelah baris kedua. Dan begitu juga baris kelima yaitu membuat desain menu. Saya isi predecessornya dengan baris ketiga. Dan baris ke-6 dengan saya isi predecessor dengan baris kelima, terusnya dan seterusnya. Dan saya ingin menentukan apa namanya critical path. Cuman saya akan membuat dulu di sini di blok warna hitam. Paling gampang dipencet shift ataupun dengan kursor. Di sini kita ubah dulu jadi 0% karena saya tadi udah jadi 100%. Di sini akan terlihat. Tapi dengan cara gimana memunculkan critical path? Itu gampang. Klik kanan dulu di bagian diagram. Habis itu or height versus bar style. Habis itu kita klik critical text. Kemudian kalau yang memunculkan di bagian sini tulisan warna merah, itu kita buka format, kita buka text style, kita klik item to text, kita ubah ke critical text, kita ubah misal ke warna ungu aja deh. Oke, seperti itu. Kemudian kita balik lagi, kita ubah persen. Di sini maksudnya 100% dan 0% adalah waktu pengerjaan adalah
selesai tidaknya pengerjaan. 100% waktunya udah selesai seluruhnya, komplit. Kalau 0% belum dikerjakan, kalau 50% berarti baru setengah pengerjaan. Kemudian kita akan melihat di sini ada harga, ada uang, 12.100.000 rupiah. Ini dari mana? Ini muncul dari bagian cost yang bersumber dari resource sheet. Di sini saya akan membuka resource sheet dengan cara mudah. Kita pergi ke bawah, kita klik yang pertama dari kanan. Di sini ada 7 sumber daya manusia. Kita buka Word. Di sini sumber daya manusianya 4. Kita buka lagi project. Di sini saya memakai 7. Dikarenakan ini 100% dan 200%, di sini 100 maksudnya 1 orang, 200 2 orang, dan seterusnya. Di sini berarti sama dengan 7, 2, 2, 2, 2, berarti 10 orang. Di sini saya isi analis sistem untuk analis, desain sistem untuk desain sistem, programmer untuk pemrograman back-end maupun front-end, tester untuk orang yang mencoba program, apakah ada bug atau tidak, implementator untuk orang yang memasangkan aplikasi terhadap konsumen, trainer adalah orang yang mengajarkan maupun melatih para konsumen sehingga bisa menggunakan aplikasi. Ada orang yang mau. Di sini saya isi dengan tipe yaitu pekerja, material yaitu barang, cost waktu, yaitu pengeluaran. Cuman saya pilih work dan pekerja. Saya buat inisialnya. Setelah di sini, kemudian sini ada harganya. Di sini standar rate maksudnya biaya gaji. Di sini saya isi analis sistem 300.000 per hari. Di sini gajinya per hari. Terus di sini ada overhead. Maksudnya adalah bila kalau ada analis sistem yang pengerjaannya itu lembur, di sini akan mendapatkan gaji 300.000 per hari. Dan sini base salary ada. Terus gimana cara munculkan ya? Ini karena di sini sudah muncul. Ini mudah, kita buka aja bagian resource name. Kita klik dulu. Kita buka resource dan kita klik analis sistem. Cuma ini cara yang agak terlalu panjang. Cara simpel adalah klik kanan bagian. Kita pilih analis sistem, ataupun kita bisa coba sebagai maintenance dan bisa berubah. Jadi 200.000. Cuman tadi ada 200%, yaitu 2 orang. Ada pemrograman trainer dan di sini maksudnya ada 2 orang. Kalau kita pencet langsung di sini pemrograman, itu nggak bisa karena di sini terhitung sebagai 1 orang. Tapi kalau kita mau menjadi 2 orang seperti ini, itu mudah. Kita klik 2 kali, kita pergi ke unit. Ini dipastikan dengan sesuai kebutuhan ya. Misal kalau kebutuhannya itu 2 orang, berarti 200%, seperti saya. Kalau 300 orang bisa diubah jadi 300%, dan seterusnya. Dan di sini ada harga yang sesuai, total menjadi 12.100.000. Kita buka lagi ke file Word dan kita buka RAB-nya. Dan ternyata sesuai. Di sini RAB-nya adalah nama kegiatan, waktu pengerjaan, harga per hari, dan total. Di sini ada nama kegiatannya. Di sini ada waktu pengerjaannya, dari paling sedikit adalah 1 dan paling banyak adalah 21 hari. Di sini kita tentukan harganya per hari. Jadi di sini ada misal ada 150.000 pengerjaan per hari. Dikarenakan ini pekerjaannya sangat panjang sampai 21 hari, dia menghasilkan 3.150.000. Dan ini ada totalnya. Total biayanya ada total dari biaya 1 analisis sistem, hingga pemanasan kan total ada 7 dengan 12 juta. Kita pindah, sumber daya manusia sudah jelaskan, kemudian kita pindah ke CPM. Kita buka dulu file PowerPoint. Di sini saya sudah membuat hingga selesai. Di
Di sini saya akan jelaskan yaitu CPM. CPM adalah Critical Path Method, tujuan untuk melihat jalur kritis. Di sini adalah perhitungan maju. Maksudnya adalah untuk melihat jalur yang penilaiannya adalah nilai maksimum. Di sini ada tangannya, S adalah early start, F adalah early finish, D ada duration atau waktu. Dengan rumus early start sama dengan ditambah durasi. Di sini karena ini perhitungan maju dimulai dari kiri. Kiri ini ada 0 dan ini pertama. Terus 0 ditambah 3 ya, ditambah 7 sama dengan 10, 10 tambah 28 sama dengan 38, 38 tambah 6 dengan 44, 44 tambah 6 sama dengan 50, 50 tambah 6 sama dengan 56 tambah 14 sama dengan. Kenapa saya memilih jalur yang paling atas? Bukan ke bawah langsung. Karena jalur paling atas adalah jalur paling banyak. Kita lihat dulu di sini 77 hari, padahal di sini 70 hari. Di sini ada perbedaan waktu karena saya mau melakukan tanggal libur yaitu Sabtu Minggu dan hari libur nasional seperti di Raya Nyepi, Waisak, Hari Raya Nyepi. Di sini saya memasukkan tanggalnya, tanggal libur nasional, tahun baru Imlek, Mi'raj Nabi Muhammad, dan Hari Raya Nyepi. Maka itu ini ada perbedaannya. Jadi misal di sini ada 2 hari, di sini terus ada 7 hari. Ini pas 28 hari, tapi di sini di bagian ini, di bagian testing dan program, di sini 3 hari, di sini 2 hari, tapi di sini cuma ada ini selesai 5 hari. Karena kan bagian awal sini ini melewati Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, dan Sabtu lewat, jadi harus ini hari Kamis dan hari Jumat. Cuma nih Sabtu Minggunya ada, jadi seperti itu. Terus kita kembali lagi ke Word, kita lihat lagi ini harus, dan kita harus critical path method dengan perhitungan mundur. Kita buka lagi PowerPoint-nya, kita buka sini, kita mundur. Tujuannya adalah untuk mencari waktu dari paling kanan hingga paling kiri adalah dengan hasil mendekati 0. Jadi ini harus bisa mencapai 0. Ini ada keterangannya, ada LF yaitu last finish, ada LS yaitu last start, D ada duration, LS yaitu ini rumusnya, ada LS yaitu last start sama dengan last finish dikurang D atau durasi, terusnya 70 hari dikurang 14 hari menjadi 56 dikurang 6 jadi 50, 50 hari dikurang 44 hari menjadi 50 dikurang 6 hari menjadi 44 hari, 44 hari dikurang 6 menjadi 38 hari, 38 hari dikurang 28 hari menjadi 10 hari, 10 hari dikurang 3 hari, 3 hari dikurang 3 hari menjadi. Dan ini sengaja dilihat paling lewat dari H ke G ke F ke E ke C ke B ke A, bukannya A, G, F, E, D, A, tapi ini dikarenakan ini bisa melewati hingga angka 0. Begitu, ini sudah selesai. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kata-kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.